memandang Indonesia di balik ruang kerjanya, bukan memandang Indonesia pada problem yang dihadapinya. Sentralistik yang seperti ini melahirkan kekakuan birokrasi dan problematika. Terima kasih. Banyak kebudayaan. Tetapi bahwa seluruh perspektif itu tidak boleh ada satu dalam hidup, yaitu keangkuhan. Karena dalam kehidupan, keangkuhan selalu dikalahkan oleh konsistensi. Iran itu negeri yang terembargo. Yang seluruh kaki dan tangannya itu diikat. Negaranya terus distimulus dengan pemberontakan internal yang mengajak kembali pada kepemimpinan Shah Reza Pahlavi. Tapi beda dengan Reza yang ini. Nah, kemudian konsistensi diimbangi oleh dua hal, maka saya ngomong tadi. Diimbangi oleh satu, kepemimpinan spiritual. Yang itu dalam aspek Tritangtu itu yang disebut dengan resi, para resi. Kepemimpinan spiritualnya itu dia hanya satu berpihak pada kebenaran yang objektif. Dijauhkan pada aspek yang material. Sehingga memiliki ruh wibawa menjadi panutan yang bisa menggerakkan banyak orang. Membuat pemimpin eksekutif tertunduk dan takut pada ruh spiritualitas. Kemudian yang kedua adalah rakyat yang punya dua ketertundukan. Satu tertunduk pada pemimpin spiritual bahwa dia merupakan keturunan seorang ahli zihad sesungguhnya. Sayyidina Ali, Imam Hasan dan Hussein. Kan itu loh itu. Sehingga peristiwa 10 Muharram menjadi peristiwa heroik. Memukul badan sampai berdarah. Di sisi lain, secara genetik, dia merasa bangga sebagai bangsa Persia. Bayangin, orang yang bangga sebagai bangsa Persia, sebagai genetik unggul, punya kekuatan spiritual. Ini gila. Ditambah adalah spiritualitasnya itu melahirkan sebuah gen yang punya pengetahuan yang luas. Matematika, fisika, biologi, kimia sebagai standarisasi pengetahuan. Masuk dalam sistem yang sosialis. Lahir pendidikan gratis, pengobatan gratis. Manusia berenergi yang dia kematian adalah jalan menuju kesempurnaan. Berhadapan dengan tentara profesional yang tidak punya nilai ideologi, yang tidak tahu harus kemana dia kembali. Pada akhirnya teknologi pun dikalahkan. Nilai 1,2 triliun itu kalah dengan pekerjaan yang 300 juta. Negara itu. Nah, jadi primordialisme sebagai bangsa Persia di dalam dunia global yang multidimensi ini, tetap saja orang Cina itu pasti dia akan mengutamakan orang Cina dulu. Orang Amerika akan mengutamakan orang Amerika dulu, orang Cina punya proyek di kita, semuanya harus orang Cina. Itu wajar, kenapa? Messi itu punya sahabat yang ketika duduk naik bis, karena saya penggemar utamanya. Naik bis, didudukin sama waktu itu masih juniornya, kemudian dia memeluknya bukan memarahinya. Dan juniornya melihat, ini senior sangat luar biasa. Setelah itu, dia mendeklarasi diri. Saya akan mengabdikan diri pada Messi. Messi pergi kemanapun dia di sampingnya. Kenapa timnya menjadi kokoh? Karena yang di lingkarannya satu kesatuan emosi, satu kesatuan energi. Jadi perspektif saya, dalam aspek birokrasi, bukan aspek yang hanya sifat genetik, tetapi aspek yang bersifat ideologis. Orang bisa mengutamakan sesama suku sah, tapi belum tentu yang sesama suku punya energi yang sama. Sehingga dalam pandangan saya adalah orang itu disatukan oleh energi, bukan oleh genetik. Dalam sebuah keluarga, kakak beradik, seringkali yang kakak beradik itu jauh lebih tidak akur dibanding dengan temannya. Pertengkaran yang dahsyat itu pertengkaran keluarga. Dalam sebuah negara,
Negara sering berperang, bertengkar dengan yang serumpun, bukan yang jauh. Artinya, dalam pandangan saya aspek Jawa, Sunda tak berlaku. Yang dalam pandangan saya adalah orang satu kesatuan visi, misi, dan punya ruh yang sama. Kalau punya ruh sama, ruh itu tidak ada identitasnya. Tidak ada genetiknya. Tapi dia punya leluhur yang sama. Itu satu nilai keyakinan. Saya sampai sekarang gak tahu Pak Jamintel ini genetiknya dari mana, tidak pernah bersilaturahmi kampungnya di mana. Tetapi memiliki nilai, ruh yang sama. Hari ini pun datang ke sini tidak saling bersapa. Kemudian bisa bertemu lagi. Ini perspektif. Makanya dalam sebuah klub bola sering dikatakan bukan bola yang mencari Messi. Bukan Messi yang cari bola. Tapi semua yang 10 pemain di situ ingin memberi bola pada Messi. Karena Messi selalu menghargai teman-temannya. The best. Ini penting, Pak. Nah, dan kita lumrah kalau misalnya orang yang jadi jenderal angkatan 90, maka yang angkatan 90 itu semua naik. Kenapa? Karena dulu pernah bareng susah, bareng mendaki, bareng berenang, bareng dalam berugah, wajar emosi. Karena dia lama dalam pergaulan. Tetapi dari sekian itu kan tetap terseleksi. Mana yang mencintai dengan rasa, mana yang muncul ketika dia sedang punya kuasa. Itu penting. Nah, sehingga saya tidak melihat itu, sehingga semua orang memiliki hak yang sama. Dengan satu perspektif, kalau pemimpin itu pasti mencari staf-stafnya yang memiliki visi dan misi yang sama, yang memiliki ruhani yang sama. Ini penting. Kenapa? Karena saling menjaga. Orang Sunda apalagi, sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Sarendek artinya dia satu kesatuan. Ini penting. Tuh. Kemudian yang kedua adalah perspektifnya. Tidak ada orang yang besar itu hanya di sekolah. Tidak boleh juga orang hanya bangga dengan sekolah. Gak ada. Sekolah yang terbesar itu adalah semesta. Artinya apa? Orang bersekolah itu dalam kehidupan yang nyata. Maka dalam sistem pendidikan yang baik adalah berilah siswa didik kita sebanyak-banyaknya kesulitan. Semakin banyak kesulitan maka dia akan menjadi pemimpin yang punya inovasi dan punya solusi. Pemimpin konstruksi dan solutif, itu penting. Bagaimana cara saya merubah dari seremoni itu menjadi substansi? Ya sudah saja pendidikan mulai merubah aspek-aspek yang seremonial, misalnya bisa enggak upacara itu 1 bulan 1 kali dirubah upacaranya tidak di lingkungan IPDN, tapi di lingkungan halaman kantor gedung IPDN yang jalannya saya lihat kantinnya sudah rapuh, kantinnya sudah menghitam, kemudian saluran airnya kotor, truk-truk gedenya lewat sehingga banyak mahasiswa dalam setahun sekali tertabrak. Setahun yang lalu saya menantang, karena ini sebenarnya wilayahnya Kabupaten Sumedang. Bagaimana kalau wilayah sekitar IPDN itu menjadi wilayah aglomerasi IPDN yang itu terkelola, pemimpinnya kolektif. Tahun ini yang memimpin wilayah ini sebagai kota pendidikan adalah ITB, tahun depan IPDN, tahun besok lagi Winaya Mukti. Terus saja berputar, kemudian punya konsep bagaimana pemerintahan tingkat RT yang adaptif terhadap perubahan di lingkungan sini. Maka sudah semestinya mahasiswa IPDN menjadi pemandu RT yang ada di sini, RW yang ada di sini, kepala desa yang ada di sini Tanjung Sari. Sehingga ketika nanti di mana IPDN itu berpraktek di wilayah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, kapan? Dalam setiap waktu. Apa yang dihasilkan di lingkungan IPDN tidak pernah ada pencurian, tidak pernah ada perampokan, tidak pernah ada pembunuhan, zero accident lalu lintas. Semua orang taat pada hukum, tidak ada sampah yang berserakan karena IPDN memelopori pengelolaan sampah di lingkungannya. Rubah. Tapi kita setiap hari hormat di sini, mencintai Indonesia. Tapi Indonesianya terbatas pada tiang bendera. Tapi di depan sana ada anak yang dibunuh. Di sebelah sana ada motor yang dicuri. Di sebelah sini ada orang yang dirampok. Di sebelah sini ada demonstrasi yang melahirkan korban jiwa. Apa maknanya? Perguruan menjadi menara gading? Tidak. Kemudian
Maka praktek yang sebenarnya adalah dalam lingkungan. Ini penting. Ini penting. Nah, ini cara merubah. Makanya pengalaman diperbanyak. Pengalaman diperbanyak. Kita lihat deh dari sisi bisnis. Adakah di Indonesia konglomerat itu adalah ahli ekonomi? Yang bikin BSD itu mungkin sekolahnya cuma SMP. Kenapa mereka besar? Lewat pengalaman. Makanya perbanyaklah pengalaman yang mungkin Anda nanti akan melewati pengalaman-pengalaman itu. Tetapi lagi-lagi di birokrasi belum tentu juga perspektif itu nanti bisa berkembang. Kenapa? Ada faktor tadi adalah aspek-aspek yang bersifat kedekatan. Ini penting. Nah, itu. Kemudian yang pertama saya nanya adalah kemudian teknokrasi, kemudian bagaimana membangun birokrat yang memiliki pikiran teknokrasi, tindakan teknokrasi berbasis kesemestaan. Sebenarnya itu amanah undang-undang. Pembukaan undang-undang dasar itu jelas. Di undang-undang manusia Indonesia itu apa sih? Manusia Indonesia ini adalah manusia Indonesia itu seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya dalam perspektif Islam itu insan kamil. Dalam perspektif Sunda Rawayan Jati, intinya cuma satu, kaluhur sirungan, kahanap akaran. Artinya apa? Orang yang hidup dalam sebuah wilayah, di wilayah itu dia mampu menjadi sarana perubah dan dia menjaga wilayah itu. Ketika orang utuh dengan lingkungannya, maka lingkungannya yang bau akan berubah menjadi wangi. Kita melihat setiap hari orang ada di truk sampah. Ada di TPA. Bau busuk dalam setiap hari. Tanpa sarung tangan. Makan kadang tidak cuci dulu. Apakah mereka pernah sakit perut? Tidak. Apakah dia kena TBC? Tidak. Kenapa? Negatif. Kali negatif itu positif. Saya itu pernah waktu jadi bupati, ada orang tua yang dia menjadi kerja di dinas kebersihan dan pertamanan. Usianya itu 50 tahun. Kebetulan orang Jawa. Dia tiap hari TPA. Saya ke TPA main ke situ, saya lihat dia, saya ajak dia, Bapak sudah tua, sudah kerja di ruangan bupati. Jadi tenaga aja di sini, Bapak duduk aja di sini, nanti tukang antar surat. Waktu itu masih diketik. Seminggu setelah di tempat saya dia menangis. Kenapa? Dia menangis ingin kembali ke TPA. Kenapa? Saya tidak bisa hidup di sini. Saya tidak nyaman di sini. Nyaman saya bersama sampah. Artinya, lakukan pekerjaan dengan keikhlasan. Maka Anda akan menjadi bagian dari pekerjaan itu. Nah, problemnya lah di Indonesia, pengukuran kenaikan golongan itu disebabkan oleh pendidikan. Ini juga kelemahan. Pendidikan itu meninggalkan pekerjaan. Orang yang semakin banyak mengikuti pendidikan, semakin banyak meninggalkan pekerjaan dan semakin lari dari tanggung jawab. Jadi ASN, setelah itu tugas belajar. Di Jogja, di Jepang, 4 tahun, balik lagi. Setelah itu tugas belajar lagi, loncat-loncat terus dia. Tapi tidak pernah berkarya apapun pada pekerjaannya. Tugas belajar terus. Orang yang mengikuti pendidikan di bidang ESDM itu meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan pekerjaannya, 2 yang dilakukan birokrat. 1, uangnya sudah habis oleh pinjaman BJB, ketika di tempat pendidikan dia harus keluar uang lagi. Ngikutin ini. Siapa? Dia akhirnya harus balik lagi ke tempat kerjanya untuk distorin oleh anak buahnya. Saya ingin merubah itu. Bagaimana cara merubahnya? Begini,
Pendidikan tidak mesti masuk ke ruang kelas. Orang yang masuk tingkatan pendidikan itu tetap di tempat bekerjanya. Pengajarnya yang datang di tempat bekerja ukur bagaimana dia bekerja. Dia bisa inovatif enggak? Dia bisa solutif enggak? Dia bisa meningkatkan kapasitas stafnya enggak? Memperluas cakrawala pandangannya enggak? Melahirkan output dan outcome bagi benefitnya enggak? Ketika dia tempat kerjanya sudah berhasil dengan itu, kasih dia sertifikat. Bukan bekerja untuk melahirkan sertifikat. Sertifikat datang menemui orang yang bekerja. Kalau dalam bahasa tren hari ini, bukan Messi yang mencari bola, tapi bola yang mencari Messi. Kalau sudah menjadi orang yang sudah bersatu dengan semesta bolanya, intuisinya sudah kuat. Saya ingin itu. Akibatnya apa? Akibatnya birokrasi itu sibuk mencari tingkatan stratifikasi gelar. Mencari tingkatan sistem pendidikan. Apa yang terjadi? Orang yang tekun dalam bekerja itu, profesional pada bidang itu, dia tidak punya kesempatan memimpin. Kenapa? Karena dia terhalang oleh birokrasi. Dan mohon maaf, seringkali orang-orang yang sudah tekun pada pekerjaannya, mencintai pekerjaannya, dari mulai dilahirkan menjadi pegawai, sampai pensiun dia tidak pernah pindah, dialah yang ahli di situ. Saya nih ada kepala PSDA. Apa kelemahan PSDA hari ini? Kurang teknokrasi, tidak banyak lulusan IPDN. Kelemahannya adalah yang jaga airnya udah nggak ada. Kelemahannya adalah orang yang tekun menyusuri sungai, melewati jalan, infeksinya sudah tidak ada. Kelemahannya apa? Orang yang buka, pengatur air ke petaninya sudah tidak ada. Kelemahannya apa lagi? Orang yang biasa jalan kaki menuju sumber air yang sumungatannya tidak ada. Makanya banyak sekarang hari ini tersier, primer itu tidak berfungsi setelah ada proyek. Kenapa? Tidak ada orang yang mau lagi seperti dulu jalan tengah malam mencari air. Kenapa? Mereka sudah pensiun, mereka sudah tua, rata-rata pendidikannya SD. Ini. Kalau kenapa jalan sekarang banyak kotor kecuali jalan provinsi bersih? Karena Mang Udin yang pakai sepeda, tiap hari pergi dari rumah, sekolah SD tidak tamat, yang tiap hari bawa sabit rumput dan bawa karung, dia nyabit rumput di pinggir jalan dikarungin, terus pulang dan mau tiap hari nambalin, yang zaman dulu pakai ban itu, udah nggak ada. Sekarang sudah berbasis digital, nggak ada lagi yang bekerja itu. Kenapa di kota Bandung tidak bersih? Saya ngomong sekarang. Kenapa? Karena rekrutmennya tidak didasarkan pada aspek orang yang mau bekerja lulusan SR, tidak sekolah sekalipun. Nggak ada lagi yang ikhlas, yang begini. Yang penting adalah pagi-pagi datang, kumpul gerombolan, dipoto, dikirim fotonya, sudah berarti sudah menunaikan tugas. Share di grup WA. Ini Pak. Negeri ini tidak kurang yang pinter, tapi negeri ini sudah hampir tidak ada orang yang ikhlas bekerja. Nih. Dan negara kita, sistem penggajian kita itu menghormati orang yang pinter dibanding orang yang bekerja. Ini yang harus dirubah paradigmanya. Ini harus dirubah. Ya bisa jadi misalnya perang. Dalam perang pun bisa jadi yang berani-berani itu kan yang kopral-kopral. Yang pratu-pratu, yang punya pengalaman tempur tuh bisa jadi adalah mereka. Nah ini yang harus dalam lingkungan kita, dalam sini saya ngomong ruang kerja aja. Karena di ruangan itu tidak ada lagi cepiah tukang nyian kopi. Akhirnya apa? Kopi jadi proyek. Proyeknya dulunya makan, minum. Mahal. Saya ingat pengalaman. Asalnya dia tukang sapu. Rajin banget. Setelah jadi tukang sapu diangkat jadi ASN. Tukang sapu hilang. Setelah jadi ASN dia minta pindah. Yang tukang sapu dulu rajin itu, dia kuliah. Tukang sapu
Kan dia SMA, sejak SMP langsung persamaan, langsung kuliah. Nggak ada lagi tukang nyapu di kantor-kantor, yang tukang bikin mie kalau disuruh-suruh. Itu sudah hampir nggak ada. Kenapa? Tukang mie nah ini jadi seklur. Akhirnya birokrat itu kumpulan struktural dan fungsional, bukan kumpulan orang bekerja. Nah, bagaimana merubah paradigmanya? Ya kita harus mengikuti dong negara lain. Dihargai bukan karena struktur jabatan. Dihargai bukan karena S1, S2, dan S3. Dihargai karena profesionalis bekerja. Sehingga lahir kesetaraan. Tukang sapu itu gajinya setara dengan kepala dinas. Baru maju bangsa. Tapi kalau sekarang, dan orang tuanya juga nanti berdoa. Mana ya tukang sapu gancang, gerak kuliah deui. Jadi kepala dinas mau diajenan siah. Gaji napang letik nak. Udah. Dan doa orang tua pasti pada anaknya semuanya ingin jadi pejabat. Pertanyaannya kalau semuanya jadi pejabat, siapa yang akan bekerja jadi tukang sapu kayak ini? Penting. Birokrat hari ini banyak sekali calon pejabat, tapi makin minim calon pekerja. Dunia proyek hari ini makin susah. Kenapa? Orang yang bersedia menjadi PPK-nya makin nggak ada. Terpaksa. Penuh. Susah. Anda punya proyek triliun-triliun, nggak ada artinya. Proyek jalan 3 triliun, 10 triliun, nggak ada artinya. Bangun sekolah, nggak ada artinya. Kalau nggak ada yang berani jadi PPK-nya. Nah sekarang ini yang berani jadi PPK ini makin susah. Kenapa? Semua birokrat cari tempat yang aman, nyaman. Kerjanya paling hanya bikin analisis, ngasih pengarahan, kemudian tunjangannya sama. Ditambah lagi di birokrasi di kita lebih aneh lagi. Di birokrat dibikin tidak setara Pak. Di ASN itu. Kenapa? Tunjangan dibikin rumpun-rumpun. Ini nggak boleh menurut saya. Birokrat itu setara. Nggak boleh gajinya dibikin rumpun-rumpun. Sama tergantung produksi. Kalau memang dianggap tidak penting, ngapain dibikin lembaganya? Nggak usah ada lembaganya kalau dianggap tidak penting. Ini bahaya. Di birokrat itu Pak tunjangannya beda-beda. Karena ada aturan. Ini harus dibenahi. Cara berpikirnya harus praktis. Karena apa? Karena aspek yang bersifat teknis di kampung diputuskan oleh orang yang duduk di balik meja menghadapi hanya sistem, memandang Indonesia di balik ruang kerjanya. Bukan memandang Indonesia pada problem yang dihadapinya. Sentralistik yang seperti ini melahirkan kekakuan birokrasi dan problematika. Terima kasih.